Terima kasih ibu-ibu sekalian. Jadi kita sudah mulai dengan basmalah ya tadi, insya Allah berkah. Saya mulai dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'im hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu sekalian yang hadir di sini insyaallah sehat walafiat sampai akhir hayat, amin. Semoga keluarga yang di rumah atau mungkin ada yang sekolah juga senantiasa dikaruniai kesehatan, keimanan Allah Subhanahu wa taala, amin. Ini tadi saya sekalian ngetes suara saya terdengar dengan baik nggak Ibu? Baik ya. Gimana? Saya buka. Oh ya, karena saya kalau di syuting nanti kelihatan Ustadznya kok buka masker gitu. Ya, ikhlas ya ibu-ibu ya. Ya, insya Allah kita dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, ini saya sangat bersyukur bisa datang lagi ke Masjid Syuhada. Dulu waktu mahasiswa sering kesini, kemudian waktu jadi dosen muda itu juga pernah ikut iktikaf di sini, di bawah situ kalau nggak salah kamarnya. Tapi setelah itu lama nggak kesini, khususnya pandemi ini udah 2 tahun ya ibu-ibu ya. Ya semoga pandemi segera berlalu, amin. Nah pertama saya mohon izin memperkenalkan diri karena saya takut ibu-ibu hadir dikira yang datang Prof. Mahfud MD, jangan-jangan. Enggak gitu. Jadi insya Allah di posternya sudah tertulis ya nama saya. Jadi kebetulan nama depannya sama, ya, cuman beda, beliau dari Madura kalau nggak salah, ya. Nah saya dari Klaten, nah alias Klaten. Nah saya lahir di Klaten. Dulu saya sekolah di IAIN bareng Pak Muhammad Syahidin. Nah ya beliau juga pengurus di sini dulu. Itu kemudian selain di IAIN, dulu IAIN sekarang UIN ya. Saya itu sekolah saya dari SD itu selalu di madrasah. Jadi dari madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, karena yang dekat dan ada saat itu yang Muhammadiyah Nahdlatul Ulama belum ada di kampung saya. Di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah, di namanya desanya Pondok di Klaten, kemudian Madrasah Sanawiyah di Asalam di utara UMS, kemudian Madrasah Aliyah juga masih di Asalam, kemudian di IAIN tahun 91 masuk, alhamdulillah 96 lulus. Kemudian masuk akuntansi UGM, jadi SE saya itu dari akuntansi FE UGM. Kemudian kalau itu masuk 93, lulus 98. Jadi saya S1 saya kuliah saya lama karena selain senang juga SKS-nya banyak. Jadi waktu kuliah juga mondok lagi di Pondok Pesantren Budi Mulia Jalan Kaliurang nama KM 7,8. Ya guru-guru saya di Jogja, di antara Allah Yarham Ustaz Sunardi Sahuri, kemudian Allah Yarham Pak Prate, ya. Kemudian yang sekarang masih bersama kita ya ada Pak Amin Rais, Pak Doha Latif dan lain sebagainya. Kemudian S2 di Australia, S3 di Inggris. Tapi alhamdulillah insya Allah tetap bisa menjaga keimanan. Bahkan lucu Bapak Ibu, waktu di Inggris itu saya malah sering ngomong bahasa Arab karena teman-teman saya banyak orang Yordan, orang Saudi gitu. Ya, saya sekalian belajar bahasa Arab saya lagi. Nah, gitu kemudian sering ngobrol.
Dan alhamdulillah ini saya membawa satu jamaah itu yang pakai baju hitam. Istri saya. Ya, gitu sekalian ngaji gitu. Nanti biar dia mengingatkan saya kalau di rumah. Katanya kemarin waktu pengajian bilangnya begini gitu ya. Ya alhamdulillah bisa membawa satu jamaah. Anak kami 4 itu Bapak, alhamdulillah. Gitu ya. Ya itu sekedar perkenalan. Jadi insya Allah dengan perkenalan ini nanti membawa barokah, silaturahim tetap terjaga. Saya senangnya kalau pengajian khususnya dengan ibu-ibu itu begitu. Biasanya silaturahminya terjaga. Nanti setelah ini kan ada yang WA, Ustadz minta doa apa gitu ya. Ya insya Allah. Saya malu dipanggil Ustadz. Nah, tapi Ustadz itu dari kata bahasa Arab ya. Itu aslinya guru begitu. Dulu waktu kami di pondok ya manggilnya juga Ustadz begitu. Nah, ibu-ibu yang kami muliakan, jadi kalau saya mengisi begini, kemudian yang hadir ibu-ibu, saya langsung teringat pada almarhumah ibu saya. Jadi ibu saya dulu juga senang ngaji begini. Ya, alhamdulillah senang ngaji, kemudian alhamdulillah juga menular ke kami. Saya juga senang ngaji. Sekarang saya makasih Mas ya, jazakumullah khairan katsira. Yang ibu-ibu nggak dapat Mas. Mohon izin nih Bu ya, nanti kalau saya haus saya minum deh. Oh sudah bawa sendiri. Kayaknya botolnya amanah itu ya Bu ya. Masya Allah, sama dong ya di rumah. Katanya itu yang punya salah satu alumni FEB UGM. Ya, saya mendengar sehingga saya juga konsumsinya itu di rumah. Nah ibu-ibu, kita sudah mulai basmalah ya, insya Allah amal kita terjaga. Karena ada hadis Nabi ya, bahwa setiap perbuatan kullu amalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Jadi insya Allah nanti pahala kita tetap mengalir. Semoga kita semua selalu mendapat pahala yang setara dengan amal jariah. Apalagi kalau Bapak, mohon maaf ini terbiasa Bapak Ibu ya. Apalagi kalau ibu-ibu tadi sudah nyemplungi kotak, tadi saya agak ngintip begini, kayaknya begitu masuk ada yang nyemplungin gitu ya, alhamdulillah. Jadi nanti pahala kita 2. 1, ini kan majelis ta'lim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amalin ibnu Adam in qata'a amalu illa min salasin. Ya, setiap anak Adam amalnya terputus kecuali 3. 1, ibu-ibu napa nggih? Nah, shadaqatin jariyah. Tadi saya lihat sekali lagi ibu-ibu banyak yang nyemplungi. Nanti yang belum, kalau kondut nyemplungi karena tulisannya di posternya kan bawa infak terbaik gitu nih. Bawa infak terbaik, syukur warna merah. Nah, paling tidak warna biru. Atau hijau tidak apa-apa. Dolar itu kan hijau juga ya. Dolar Amerika itu warna hijau. 20.000 ya enggak apa. Tapi jangan bawa pedang. Itu golok itu ya. Nah kalau golok dimasukkan nanti kasihan kotaknya, meskipun tidak apa-apa. Ya insya Allah kita sudah sedekah jariyah. Kemudian yang kedua, wawalatin soleh yad'ulah, ya anak soleh yang berdoa pada orang tua. Soleh di sini termasuk solihah Bapak Ibu. Jadi masya Allah, ibu-ibu nanti jangan protes hadis ini ya. Kok hanya walad soleh? Walad itu kan anak. Soleh itu yang soleh, nama saya Solihin, mungkin bapak saya berdoa supaya saya tetap jadi orang yang tidak hanya soleh tapi solihin. Jadi kalau di bahasa Arab itu ya, kalau ada laki saja kosakata yang dipakai laki, kalau perempuan saja pakai perempuan. Dulu kalau di pondok itu menghafalkan anta, antuma, antum. Kalau santri yang nakal ojoan teman-teman gitu ya. Nah, kalau ada laki dan perempuan itu dipakai laki-laki. Ini masalah gaya bahasa. Ya, jadi misalnya di satu jamaah ada satu laki-laki, kemudian yang lain ibu-ibu. Nah, maka yang dipakai sapaannya itu laki-laki. Nah, itu sedikit bahasa Arab yang saya pelajari. Jadi nanti kalau ibu membaca, kok ini hanya anak soleh ya, gitu ya. Anak solihah nggak ada. Ya, itu sudah termasuk di dalamnya. Kemudian yang ketiga, Pak Ibu-ibu, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Semoga nanti ilmu yang kita peroleh bermanfaat,
baik untuk saya pribadi maupun ibu-ibu semua insya Allah, dan mas ya, nanti nggak didoakan. Nah kemudian saya dihubungi Bu Dia, beliau ya minta mengisi di sini, ya saya sanggupi insya Allah. Nanti ini sudah kesampaian alhamdulillah. Kemudian saya ditanya topiknya apa ya Ustaz. Nah saya balik, lah ibu ngersake nopo gitu ya. Tapi terus saya usul bagaimana kalau topiknya ini gitu. Topiknya apa ibu, bapak? Masya Allah, bapaknya satu aja ya. Topiknya apa bunda gitu ya, bunda. Topik kita adalah menengok ulang gini ya. Tentang apa? Misi, visi dan tujuan hidup. Mengapa saya memilih topik itu, ibu-ibu sekalian? Karena saya begitu terkesima dengan namanya pengajian Al-Hijrah. Ya, gitu kan? Jadi ini dugaan saya, Al-Hijrah itu mungkin terinspirasi oleh peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau hijrahnya para artis di Indonesia. Banyak para artis yang hijrah ya. Nah mungkin ibu-ibu juga begitu. Nah meskipun beberapa ulama mengatakan Nabi itu hijrah 3 kali, tetapi yang paling masyhur hijrahnya dari Makkah ke Madinah. Dan saya yakin ibu-ibu sudah mendalami kisah itu ya. Karena kan namanya atau jamaknya pengajian Al-Hijrah. Nah itu banyak sekali pelajaran yang kita bisa petik. Bagaimana keikhlasan Nabi, bagaimana keikhlasan para sahabat ya, yang akhirnya menjadi Khulafaur Rasyidin, mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian juga bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib ya, yang begitu ikhlas semuanya ya. Nah ini sekedar apa, kalau kuliah itu namanya review. Sebelum nanti kita masuk ke inti yang akan saya sampaikan, saya sudah membuat slide. Mohon maaf karena kebiasaan dosen pakai slide, meskipun kalau nggak pakai juga apa-apa. Sudah saya kirim ke Budian, nanti monggo di situ ya isinya ini ayat apa, surat apa, ayat berapa. Jadi insya Allah apa yang akan saya sampaikan ada dalilnya. Ya, saya tidak ngarang begitu. Jadi insya Allah ada dalilnya. Ya, kalau tadi yang saya sebut tadi kan hadis ya. Nah, kemudian kalau di slide ini semuanya ayat. Karena saya perlu menyampaikan hadis itu supaya tidak ada praduga saya tidak mau menerima hadis, karena kan ada aliran yang tidak mau menerima hadis atau hadisnya hanya tertentu saja. Jadi insya Allah saya ahli sunnah wal jamaah seperti ibu semua. Ya. Jadi bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib bersedia menggantikan posisi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tempat tidur beliau, bagaimana sahabat Abu Bakar As-Siddiq menemani baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Kemudian bagaimana kepasrahan. Nah ini juga penting bagi kita, terutama di masa pandemi ini, ibu-ibu ya. Saya berpesan kepada diri saya sendiri, keluarga saya dan ibu-ibu, jangan terlalu panik. Ada ungkapan ya yang keluar dari apa, peringatan dari Nabi kepada Abu Bakar saat itu, karena kan sudah dekat itu ya, cerita di gua itu ya ibu-ibu ya, udah sudah panik. Tapi baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini nek cara Jawa ngeyem-ngeyemi itu kalimatnya kok ya jos gitu ya. La tahzan innallaha ma'ana. Lanya panjang bu, nggih, jangan pendek. Beda kalau lanya panjang dan pendek itu artinya berbeda. Kalau la panjang itu artinya tidak atau jangan. Itu kalau bahasanya harfun nahyun, larangan. Ini sekalian saya promosi, siapa tahu nanti ibu-ibu ada yang tertarik belajar bahasa Arab, monggo. Luar biasa bahasa Arab. Saya cerita sedikit. Mohon maaf ini ceritanya kok sambung menyambung ya. Bagaimana saya mendapat fadilah atau manfaat bahasa Arab. Tahun 2017 ya, saya kalau dosen itu kan harus presentasi salah satunya ya. Penelitian lalu presentasi artikel di European Accounting Association. Kebetulan bidang saya akuntansi, tapi saya milihnya akuntansi manajemen dan akuntansi syariah. Jadi saya sekarang diberi amanah sebagai ketua Dewan Standar Akuntansi Syariah. Nah kalau yang ada akuntansi enggak ada. Nah kalau ada yang akuntansi dari ibu-ibu bisa diskusi lanjut.
Nah, ke Valencia 2017, biasa ibu-ibu kalau saya keluar negeri itu yang saya cari, satu masjid, dua universitas, tiga urusan dunia, stadion sepak bola. Ya, karena untuk hiburan. Jadi sebelum berangkat itu biasanya saya cari Google ada masjid di mana gitu. Nah, waktu di Valencia saya menemukan masjid Grand Mosque Valencia, itu dari stadion sepak bola Valencia, kalau yang laki-laki mungkin tahu ya, itu sekitar ya mungkin 1 kilo saya jalan, jamaah luhur di sana karena target saya jamaah luhur. Kemudian makmum sama imam di sana, ya Imam As-Suhaimi kalau nggak salah namanya. Setelah itu kami bercerita. Beliau turunan ke-12 ya dari Nabi Muhammad SAW, dari jalurnya Fatimah alaihissalam. Ini menurut beliau bercerita. Uniknya waktu kami mau bercerita itu saya pakai bahasa Inggris, beliau tidak paham. Beliau pakai bahasa Spanyol, saya tidak paham. Saya tahunya cuma bulas amigos gitu. Akhirnya saya punya ide. Coba saya pakai bahasa Arab. Nah, saya pakai bahasa Arab. Masya Allah, setelah itu beliau langsung sangat sayang gitu ya, memeluk saya. Kemudian, kamu belajar dari mana? Ya dikit-dikit dari pondok. Setelah itu saya nggak boleh pulang, tunggu asar dulu ya, kita main ke atas di rumah beliau di satu masjid. Di situ saya dimasakkan bahwa ibu-ibu udang, wah segini-gini besarnya udangnya itu. Kemudian makanan yang enak-enak itu. Nah, ini manfaat di dunia belajar bahasa Arab. Ya kalau di akhirat insya Allah ada manfaatnya kan, kata bahasa Al-Quran bahasa Arab ya. Kemudian kalau kita paham bahasa Arab, paham Al-Quran, insya Allah tadi Al-Quran menerangi kita. Khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang belajar Al-Quran, kemudian mengajarkan. Nah kalau bisa belajar Al-Quran, belajar alatnya yaitu bahasa Arab. Dah dipotong sekian, kalau bahasa Jawanya disiget sakmene, kita kembali tadi ya. Jadi la tahzan innallaha ma'ana. Di pandemi ini sangat relevan Bapak Ibu. Masya Allah, ibu-ibu semua, bapaknya dihilangin dulu sementara. Ibu-ibu di masa pandemi ini sangat relevan ya. Kita harus bertawakal kepada Allah. Nggak usah takut pandemi ya, nggak apa-apa insya Allah. Ya, kalau kita berusaha prokes gitu ya, kemudian senantiasa berdoa, ya Allah akan menjaga kita. Jadi ini penting, la tahzan innallaha ma'ana. Karena kalau panik itu malah bisa menyebabkan imun kita berkurang. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, itu sekilas tentang Al-Hijrah ya, saya terinspirasi namanya Al-Hijrah, maka saya memilih topiknya ini menengok ulang. Ya, bukan berarti kita semua tersesat. Nah, insya Allah kita sudah lurus karena kita sudah masuk Islam, beragama Islam ya. Kemudian kita hari ini ngaji bersama, insya Allah ya. Nah, tapi saya ingin nanti kita sama-sama bermuhasabah kira-kira kedepannya bagaimana ya sebaiknya gitu. Jadi menengok ulang supaya ke depan kita lebih baik lagi ya, karena tujuan kita kan ingin hidup kita lebih baik. Nah, ini sekalian juga memperkenalkan kalau di fakultas kami, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, itu kalau mahasiswa itu diajari biasanya belajar strategi. Itu diturunkan misi, lalu visi, lalu tujuan, kemudian strategi pencapaian tujuan gitu. Jangan-jangan di sini ada ibu-ibu yang keluarga besar FEB UGM juga. Ya, saya tidak tahu, tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi yang pertama ibu-ibu ya, tentang misi. Jadi misi itu kalau bahasa di bisnis itu tujuan mengapa sesuatu itu ada, kira-kira gitu ya. Reason for being, kira-kira gitu kerennya kalau bahasa strategic management. Karena hidup kita ini adalah sebuah perjalanan yang harus kita kelola dengan baik. Itu salah satu alasan mengapa saya memilih topik ini. Ya, supaya kita tidak tersesat, berarti sejak awal kita harus paham
tujuan hidup manusia itu apa gitu. Nah, kalau kita bicara tentang tujuan hidup manusia, tentu saja kita harus merujuk pada qaul atau firman Allah yang ada dalam Al-Quran. Karena Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menciptakan bumi seisinya. Ya, jadi pedoman kita pada Al-Quran. Saya tidak membuka kitab-kitab bisnis dan manajemen, tapi yang saya buka adalah kitab Al-Quran dan beberapa tafsir. Nah, insya Allah nanti kita sampaikan. Jadi tafsir yang saya baca diantara tafsir Ibnu Katsir, ya di masjid itu kebetulan ada ngaji tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di rumah ada tafsirnya Pak Quraisy Shihab, ya, kemudian juga membaca tafsirnya Buya Hamka, ya, tafsir Al-Azhar. Kemudian ada juga tafsir yang tipis, kitabnya tipis, ya, kitab Jalalain itu. Nah, itu beberapa yang saya baca. Ini modelnya gimana? Ibu-ibu masih mau membuka Al-Quran enggak, melanjutkan tadarus? Jadi kalau mau nanti saya sebutkan ayat ini siapa yang mau membaca gitu. Tapi nggak tahu merepotkan enggak nanti karena mic-nya harus dibagi. Kalau pakai Zoom nanti raise hand gitu ya. Bu Diah ini saya ditanya mahasiswi saya, kan posternya itu saya posting di Instagram. Saya punya Instagram ibu. Tapi saya nggak minta ibu follow ya, karena isinya cuma poster-poster. Poster saya poster di Instagram, terus ada alumni yang tanya, Pak ada versi daringnya enggak gitu ya? Karena sekarang ini kayaknya apa-apa zoom gitu. Saya tanyakan gitu. Ya, ke Pak siapa yang hubungi saya, lupa saya namanya, temannya Pak Syahidin juga, katanya belum ada zoomnya. Nggak tahu apakah mungkin besok ke depan perlu, jadi di sini ada satu laptop yang bisa didengarkan zoomnya gitu ya, dilihat. Kalau begitu nanti Al-Hijrah sudah terkenal di seluruh dunia, ya, toh? Karena kalau kita pakai zoom ini kan di Amerika bisa ikut, nggak hanya yang di Amerika. Ini di Amerika jam 9 malam. Nah, ini bagian Los Angeles, kalau bagian timur lebih pagi. Kalau di Eropa ini selisih 6 jam ya, masih habis sholat tahajud. Tapi ya monggo nanti dipenggalih, dipikirkan apakah perlu zoom atau tidak supaya kemanfaatannya lebih banyak, meskipun itu direkam nanti mungkin diupload di YouTube ya Mas ya. Ya nanti mahasiswi saya itu saya bilang lewat YouTube juga bisa. Nah Masya Allah, ibu-ibu rahimakumullah. Jadi pertama tentang misi. Nah, alasan mengapa kita diciptakan oleh Allah. Gitu. Kalau yang sudah ibu-ibu ketahui, dengar apa ibu-ibu ya? Mengapa Allah menciptakan kita? Untuk menyembah Allah, untuk ibadah, ya. Dalilnya? Ya, sangat terkenal Adarian ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, untuk beribadah, menyembah kepada Allah. Nah, ini yang penting saya ulangi, saya yakin ibu-ibu sudah sering mendengar ya. Jadi makna ibadah itu dari kata abida ya'budu. Abdun, hamba. Kalau bahasa Arab itu kata benda bentukannya itu adalah al-ibadah, ya. Jadi memang kita diminta untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang penting, bentuk ibadah itu apa ibu-ibu gitu ya. Jadi para ulama sering membagi ibadah itu menjadi dua. Saya dipeseni teman saya yang dia jangan gini Pak gitu, nggak boleh ya gini. Kalau di luar negeri kalau duanya seperti yang sering kita sampaikan katanya nggak baik. Itu sekedar pengenalan budaya. Jadi ada dua. Yang satu adalah al-ibadah al-mahdhah, ibadah yang mahdhah, yang aturannya sudah jelas, kaifiyahnya. Kaifiyah itu dari kata kaifa, yaitu bagaimana. Kalau kaifiyah itu tata cara. Tata caranya sudah diatur oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW.
Yang paling mudah ibadah sholat. Contohnya Nabi bersabda, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah sebagaimana aku sholat. Nah, meskipun Allah juga sudah berfirman di Al-Quran, ya perintah sholat toh. Jadi aqimus sholat, dirikanlah sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Nah, Nabi sudah memberikan tuntunan. Bagaimana takbiratul ihram. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, mungkin ya kok beda-beda Pak gitu ya. Ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Ibu-ibu kalau yang sudah tindak haji atau umrah itu mungkin juga kaget ya. Sholatnya kan macam-macam jamaah kita. Nah, itu sebenarnya mudahnya memahami begini ibu-ibu. Nabi kita Muhammad SAW hidup berapa tahun? 63 tahun. Itu hitungan hijriah. Nah, kalau Masehi berarti lebih pendek lagi. Nah, beliau kan hidupnya lama. Kemudian wahyu sholat kan saat Isra Mi'raj nih. Nah, ya mungkin Nabi kalau sholat itu memang macam-macam cara sholatnya saat itu. Ya mungkin suatu saat Nabi pernah begini, Nabi pernah begini, mungkin pernah begini. Ya yang di belakang para sahabat itu melihat seperti itu. Jadi nggak usah bertengkar. Ya. Yang penting semua ada dalilnya. Kalau di Islam itu kan ada 4 mazhab itu yang terkenal ya ibu-ibu, yang terkenal itu 4. Nah 4 imam ini lalu punya murid lagi. Nah kebetulan kalau di Indonesia ini mazhabnya Syafi'iyah. Ya sebagian besar kan gitu. Sebagian besar karena ada yang tidak Syafi'iyah. Jadi Syafi'iyah itu dinisbahkan kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu muridnya banyak. Meskipun 4 imam ini sebenarnya guru dan murid juga. Tapi pandangannya berbeda ya tidak apa-apa. Nah itu kemudian wudhu juga begitu ya ibu-ibu ya. Wudhu itu kan macam-macam. Mohon maaf saya buka. Dulu saya pernah diajari wudhunya gini, toh. Kemudian ada wudhunya begini, telinga kemudian begini juga ada, gitu kan? Kalau ibu-ibu kalau harus begitu kan sulit kalau pakai mukena. Nah itu dalilnya sama Al-Quran ya. Dalil wudhu bagaimana ibu-ibu? Wudhu. Idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq gitu wamsahu bi ru'usikum. Dalilnya itu. Dan usaplah ya. Ru'us, ra'sun kepala, jamak dari ra'sun kepala. Usaplah bagaimana mengusapnya? Itu Allah tidak menjelaskan. Ya, Nabi yang mencontohkan. Nah, mungkin saat itu banyak sahabat melihat Nabi kadang usapnya begini, kadang begini. Nah, itu apa namanya kajian fikih itu bisa panjang. Dulu waktu saya kelas 1 aliyah itu belajar kitab Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid itu sudah ada terjemahannya sekarang. Wah, itu ustaznya yang ngajar karena begitu menarik gitu. Ya, satu pertemuan itu hanya 2 baris itu dijelaskan macam-macam. Ini Mas. Semoga bisa nggih. Matahari dan bulan biar cerah hidup kita, baik hidup di pagi hari maupun malam. Nah. Yang kosong juga dari bisa. Jadi ini judulnya, silahkan kalau mau difoto. Meskipun nanti bisa juga nyewon Bu Diah ya isinya. Enggak banyak ibu, slide saya cuma 6, yang satu halaman judul, yang ke-6 halaman penutup, jadi saya cuma 4 slide. Kembali ke tadi ya, wudhu itu juga macam-macam caranya atau kaifiyahnya. Ya, tadi Bidayatul Mustahid wa Nihayatul Muqtasid itu bagus ibu-ibu kalau punya waktu, mungkin bagus membeli buku itu terjemahannya. Itu kitab kuning sekarang sudah menjadi kitab putih karena buku putih sekarang. Beberapa tahun yang lalu saya lihat di sebuah toko buku terkenal di Jogja itu ada buku itu.
Jadi itu bagus untuk pemahaman supaya kita terbuka dengan pemahaman orang lain. Meskipun ya kalau kita di Indonesia itu kalau kita yang ikut Muhammadiyah sudah ada himpunan putusan tarjih gitu ya. Nah itu juga sudah, karena dalam mengambil dalil ya itu kan ada banyak dalil. Begitu kalau Muhammadiyah kan pakainya mazhab tarjih, mengambil yang arjah, mana yang lebih kuat. Hadis itu kan riwayatnya macam-macam, rawinya macam-macam, nah diambil yang lebih kuat. Kalau Nahdlatul Ulama itu cenderung menggunakan metode jamak. Jadi metodenya jamak, menggabungkan gitu. Ya silahkan saja. Nah tadi ya, nah ini ibadah, ibu-ibu luar biasa, langsung ambil ujungnya ibadah ya, sudah. Itu sudah merantasi semuanya, ujungnya adalah ibadah. Ibadah yang mahdhah tadi ya, wudu, sholat. Insya Allah sebentar lagi Ramadan. Oke, ibu-ibu, oke. Gimana? Kita berdoa ya, meskipun sekarang udah agak pertengahan Syaban. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya, meskipun ada yang menganalisis hadisnya tidak sahih gitu, tapi doa tidak apa-apa kita ucapkan. Ini menurut pemahaman saya. Allahumma barik lana, jangan dilanjutkan fima rozaqtana. Bagaimana ini untuk saya? Ya, saya sudah berdoa, maka Allah boleh minum. Bismillah. Masya Allah, enak sekali, tehnya kayaknya dicampur jeruk ini. Kalau di Klaten sedang terkenal, namanya teh kampul. Jadi teh ini dikasih jeruk, dipotong kampul-kampul. Namanya teh kampul. Jadi kalau ibu misalnya ke pemancingan janti ya, yang cokro tulung, kalau nanti teh kampul itu apa? Ya teh nanti ada kampul-kampulnya potongan jeruk di Klaten. Jadi ya Allah, berikanlah kami barokah di bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Semoga Omikron segera pergi, ibu-ibu. Amin ya rabbal alamin. Kita itu maunya berdoa marhaban ya Ramadan, malah ini Omikronnya datang. Ada teman saya yang agak maunya lucu tapi kok nggak baik, saya bilang marhaban ya Omikron gitu. Nggak baik karena marhaban itu sambutan senang ya, saya bilang gitu ya. Saya ingatkan marhaban Ramadan bagus, kalau Omikron jangan ya. Teman saya itu termasuk anak-anak muda mahasiswa itu. Jadi beribadah yang mahdhah, semoga kita bisa menunaikan Ramadan tahun ini. Amin. Saya juga sudah diminta mengisi di sini 1 kali tarawih untuk mengisi pengajian ba'da Isya ya, insyaallah. Nah, yang kedua itu jenis ibadah sering disebutnya ghairu mahdhah. Ibadah yang tidak terikat, yang tidak dijelaskan secara detail tuntunannya. Nah, itu yang ibadah yang selain mahdhah tadi. Mohon maaf ibu bapak, astagfirullah. Mohon maaf ibu-ibu, sekarang ibu pegang pulpen toh. Nah, ini dalam rangka ibadah karena mencatat. Pulpen kita saat ini berbeda dengan pulpen zaman Ken Arok, Ken Dedes ya. Apalagi zaman Nabi berbeda. Ya itu tidak apa-apa, insya Allah. Ya, buku juga begitu. Beda tidak apa-apa. Cara minum, dulu kan tidak ada gelas kayak gini ya. Saya ingat saya zaman Nabi dulu belum ada gelas kayak gini. Gelasnya lain. Kita minum pakai ini ya boleh saja. Karena minum itu bagian dari ibadah. Loh kok iya Pak? Oh iya ada dalilnya. Kulu washrabu. Makan dan minumlah. Tapi diingatkan oleh Allah wala tusyrifu, tapi jangan berlebihan gitu. Jadi kita ibu-ibu jadi umat Islam ini adanya cuma enak dan enak, la tahzan ya. Nah di sini nanti familiarkan ya, la tahzan, jangan sedih, jangan khawatir, jangan takut. Apa-apa kalau sudah diniatkan ibadah, insya Allah pahalanya ibadah. Minum, makan, ibadah. Nyun sewu ibu-ibu, momong putranya itu ada adik yang ikut pengajian, insya Allah ibadah.
Nyun sewu ibu-ibu yang masih kagungan suami, ya, berbakti pada suami ibadah. Sebaliknya saya sebagai laki-laki ya menghargai, menghormati istri juga ibadah. Sehat kita bisa beribadah secara sempurna. Kalaupun sakit, ya, kalaupun sakit, ini ada hadisnya. Jadi Allah itu menghitung pahala apa yang menjadi kebiasaan kita. Contoh sederhana, ibu-ibu kita sekarang berangkat di sini ya taklim, ngaji. Misalnya naudzubillah min dzalik, pas ada pengajian hari Rabu ya, kita sakit. Padahal biasanya kita rajin ngaji, insya Allah pahala ngaji tetap dicatat oleh Allah lewat para malaikatnya. Ya. Nyun sewu, ibu-ibu kan senangannya kan sholat tahajud. Ya. Biasanya ibu-ibu itu lebih rajin dari bapak-bapak. Paling tidak kalau saya melihat ibu saya almarhumah dan bapak saya almarhum itu kalau tahajud lebih sregep ibu saya. Ya, mungkin karena bapak sudah bekerja di luar rumah ya. Kemudian capek. Itu alasan saya kalau nggak tahajud ya. Ya, ibu-ibu kan sangat menjaga tahajud. Apa dalilnya atau apa ada tahajud itu sholat sunat yang disebut di Al-Quran. Ya, ibu-ibu wa minal laili fatahajjad bihi nafilatalak. Ini luar biasa ya, sholat tahajud itu sholat sunnah yang disebut dalam Al-Quran. Ya, kemudian pahalanya apa? Akan mengokohkan kita, memuliakan kita dalam hidup. Asa ayat afata rabbuka maqamam mahmuda. Nah, kalau kita sholat tahajud kita akan di tempat yang mulia gitu. Nah, pas suatu saat mungkin basa Jawane kerinan apa Bu? Kebluk ya. Tidak terbangun. Bangunnya itu mendengar adzan subuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Waduh, baru bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Waduh, belum sholat tahajud. Insyaallah Allah sudah mencatat. Tapi ya jangan kebluk terus ya. Ya ibadah. Jadi semua yang hidup kita, yang penting itu ibu-ibu niat kita ibadah. Kalau bisa sambil masak itu, nah, ibu kan suka masak. Ya, niat masak ya untuk membahagiakan keluarga, bisa makan enak, bisa beribadah, insya Allah nilai ibadah. Syukur sambil masak sambil menghafal Al-Quran. Kalau tadarus sulit bawa Al-Quran yang gede gitu sambil masak malah kecemplung wajan. Ya insya Allah. Termasuk ibu-ibu mungkin berprofesi apa? Pedagang, ada yang pedagang ibu-ibu, pedagang. Habis ini nanti mungkin buka jualan di sana. Kalau nggak pandemi biasanya banyak di depan jualan gitu. Atau apa ada guru TPA misalnya atau guru keluarga di rumah ya. Ibu-ibu kan tidak bekerja kelihatannya padahal kerjanya 24 jam ya di rumah itu. Ya, itu insya Allah ibadah semua. Yang penting ikhlas niat ibadah. Nah, kalau kita geser ke frasa sebelumnya membawa rahmat bagi semesta. Al-Anbiya ya surah 21 ayat 107. Sebenarnya ini mukhatabnya ya, yang diajak bicara oleh Allah itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini berlaku untuk kita umatnya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya alhamdulillah ada yang buka Al-Qur'an, nanti kalau salah saya diberitahu Bu ya. Nah, gitu. Dan tidaklah aku mengutusmu kecuali menjadi rahmat. Ibu-ibu rahimakumullah, Nabi Muhammad itu rahmat lil alamin. Bukan hanya linnas, bukan hanya lil mukmin, bukan hanya lil muslim, tapi rahmatan lil alamin. Nah, kita sebagai pengikutnya harus mencontoh beliau menjadi rahmat. Dimanapun kita berada, maka lingkungan kita mestinya nyaman dengan keberadaan kita. Nah, ini penting ini. Ya. Jadi ibu-ibu kita mukminin, mukminat, muslimin, muslimah ya, itu dimanapun mestinya memberikan manfaat, memberikan rahmat. Saya yakin kok kalau saya jadi tetangga ibu-ibu itu mungkin saya akan sering mendapat makanan dari ibu-ibu.
Saya yakin karena ibu kan sudah tahu dalilnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tetangganya. Cara memuliakan tetangga macam-macam, tapi salah satu yang disabdakan Nabi secara eksplisit ya, kalau kamu memasak, tetanggamu jangan hanya kamu beri baunya ya. Nek Jawa enak, aja mung mbok kaya ambune. Ya, nek bahasa Indonesia jangan hanya kamu beri baunya. Wah kayak kare, kayak wah kayak sate, seng gitu tok ya. Nah, enggak, harus dikasih gitu. Nah, rahmat. Insya Allah dimanapun berada. Saya sekarang tinggal di Paradise, masjid kami namanya Masjid Al-Firdaus, itu ya. Saya pindah situ 2019, tapi 2020 saya sudah ditunjuk menjadi presiden direktur. Presiden direktur takmir masjid alias ketua takmir. Nah, ya alhamdulillah. Oh ini lebih baik, karir saya sudah meningkat. Dulu waktu di Banteng saya finance direktur, direktur keuangan alias bendahara masjid. Nah, oh ini insya Allah besok di akhirat itu gajinya lebih besar daripada presiden direktur PT Bank Bangtut atau PT apa itu ya. Jadi dimanapun kita berada menjadi rahmat ya ibu-ibu. Lihat ada anak kecil di jalan, syukur diambil sebagai anak asuh. Melihat panti asuhan, kalau perlu mampir ngasih sumbangan. Nah, kita menjadi rahmat, insya Allah. Nah, kemudian di frasa yang paling awal menjadi Khalifah Al-Baqarah 30. Kalau ini ya dialog Allah, ini kan proses penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam ya. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ibu-ibu juga jangan antipati ya kalau mendengar kata khalifah ya. Kan sekarang ini mengalami makna peyoratif nih kalau bahasa Indonesia. Maknanya jadi negatif. Khalifah, khilafah, merdeka, teroris. Nah, jangan begitu. Jadi khalifah itu ya ini memang bahasa Al-Qur'an. Meskipun tidak harus ya membentuk negara Islam gitu. Wah ini kalau dulu waktu saya kuliah di UIN itu ada 6 SKS membahas masalah ini ya. Tapi nggak usah dibahas. Yang intinya ibu bapak kita menjadi khalifah. Khalifah itu dari kata khalafa ya khalifu artinya pengganti atau penerus. Maka khulafaur rasyidin itu penerus atau pengganti Rasulullah. Rasyidin itu yang mendapat petunjuk ya yang bisa dipercaya. Kita itu khalifatullah, wakil Allah ya di bumi. Nah, oleh karena itu kita juga harus ya berusaha gitu ya, mencontoh sifat-sifat Allah. Asmaul Husna sudah hafal ibu-ibu? Insya Allah ya, paling enggak hafalnya Ar-Rahman Ar-Rahim. Terus apa lagi? Masya Allah ya. Ya bagus, itu kalau sehari kita menghafalkan satu, kalau 100 berarti 100 hari ya, 99 hari. Nah, monggo kalau mau dihafalkan. Dan itu ada di suatu masjid itu kajiannya tentang Asmaul Husna ini ya. Berarti kalau seminggu sekali ya, sepekan sekali, berarti setahun nggak selesai ya. 1 tahun itu berapa minggu semua sampai lupa. Kalau harinya kan 360-an, 5 ada 36 ya. Ya itu. Nah, monggo nanti dikaji lagi. Tapi misalnya ya yang sudah kita hafal semua insya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah yang ada di kalimat basmalah ya. Yang insya Allah setiap hari kita baca. Tadi aja kita mau ngaji baca. Nah itu kalau kita bisa meneladani sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, Masya Allah ya. Ya ini sudah tercapai tadi, memelihara bumi dan lain sebagainya ya. Ya berbuat baik. Allah itu kan berbuat baik kepada siapa saja makhluknya di muka bumi.
mukmin, kafir, munafik, zalim, Allah Maha baik. Semua diberi oksigen ya. Ibu-ibu kalau ada yang keluarganya sudah alumni COVID, ya, sering disebut LC ya, lulus COVID, itu mungkin masih ingat dulu harga oksigen berapa ya. Untung sekarang ada BPJS ya. Direktur BPJS itu Prof. Ali Gufron itu juga saudara kita ibu-ibu. Dan sekarang tampaknya ada perbaikan, beliau sangat terbuka. Kebetulan beliau kakak kelas, kakak tingkatan dulu waktu ngaji di Pondok Budi Mulia, beliau juga dosen kedokteran. Nah, kalau ada masukan terkait BPJS monggo. Beliau sangat terbuka ya. Ya, perbaikan BPJS kesehatan. Ya. Jadi kalau Ar-Rahman Ar-Rahim, siapapun perilakunya seperti apapun, Allah masih tetap memberi kenikmatan. Nah, ini luar biasa kalau kita sebagai muslimin muslimah gitu ya, berbuat baik kepada siapa saja. Tapi jangan sampai masalah akidah, ibu-ibu, kalau masalah akidah sudah lakum dinukum waliyadin gitu. Tegas tidak apa-apa. Ya, tentu saja cara kita bertindak tegas itu tetap dengan norma tata cara yang kita sepakati, misalnya gitu. Insya Allah juga bisa kok berterima kok. Di fakultas kami FEB UGM itu kan juga agamanya macam-macam ya, komplit. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Gitu. Kemarin waktu Natal ada ya keluarga kami yang Muslim bilang, Bapak Ibu mohon maaf saya tidak mengucapkan selamat Natal. Nah, gitu. Ya nggak ada yang marah itu. Selama ini kan kita takut ya kalau kita nggak mengucapkan. Ya ini terlepas bahwa ibu setuju atau tidak. Nah, monggo, kalau saya sih tidak mengucapkan. Tapi saya tetap baik dengan sesama manusia. Termasuk kolega-kolega, guru-guru saya, adik-adik saya jadi dosen di FEB UGM, ya saya nggak mengucapkan. Kalau pas Natal, yang lain juga nggak. Termasuk Valentine kemarin saya juga nggak mengucapkan. Di WA grupnya FEB itu ada 3 orang kalau saya mengucapkan Valentine. Dan beliau itu sudah senior semua, pensiun. Ya nggak tahu, mungkin ini nostalgia dulu ya. Ya karena saya punya keyakinan, yaitu bukan dari ajaran Islam, bahwa kita harus kasih sayang itu iya, karena Allah Maha Rahman Rahim. Tapi cara kita berkasih sayang itu ada tuntunannya ya. Tadi saya tertegun loh ibu bapak, ibu-ibu masuk di sana itu posternya tadi ada judul ya, pacaran mendekati zina gitu ya. Itu nanti ada juga slide-nya setelah ini. Tapi bukan itu tulisannya, cuman itu implementasi dari tujuan syariah. Jadi bagus itu. Ya. Jadi kembali sebisa mungkin kita meneladani sifat Allah. Ya. Nah, kemudian kalau visi ini menjalankan amanat. Ya. Jadi amanat ini saya ingat Pak Profesor Quraisy Shihab membagi amanat ini menjadi 4. Amanat kita terhadap Allah. Ya. Amanat kita terhadap sesama makhluk, amanat kita terhadap sesama manusia termasuk keluarga, kemudian amanat terhadap diri kita sendiri. Nah gitu ibu-ibu, ini sangat relevan untuk ibu-ibu ya. Amanat terhadap diri kita sendiri termasuk menjaga kesehatan, jaga kesehatan baik-baik. Mohon maaf ibu-ibu, termasuk menjaga kecantikan, tidak apa-apa, itu termasuk ibadah ya. Kalau niatnya untuk memelihara diri, mensyukuri gitu ya. Tadi saya sebelum kesini saya potong kumis saya, nah gitu, karena biasanya istri saya mengingatkan biar rapi gitu ya, saya potong. Ya, kalau ini nggak saya potong, biar panjang. Ya itu ya. Jadi amanat ada 4. Nah monggo nanti. Nah ini kajiannya bisa untuk keluarga gimana gitu ya, keluarga pun terhadap suami atau istri gimana gitu ya, terhadap anak gimana, terhadap orang tua bagaimana. Kelihatannya baterainya habis. Iya sudah habis. Matur nuwun.
Wah, itu fikih rumah tangga itu sudah 1 tahun sendiri nanti. Termasuk pertanyaan biasa dari ibu-ibu, kalau saya sudah menikah, ya, itu saya harus lebih berbakti. Mana yang harus menjadi prioritas kepada suami atau orang tua, kan gitu ya kadang-kadang, loh. Nah, gitu. Itu Islam sudah mengajarkan, gitu ya. Lalu yang kedua, visi kita selain menjalankan amanat, tentang amanat ini saya ingatkan ibu-ibu, termasuk diri saya sendiri, Allah itu sudah menawarkan kepada gunung, lautan, bumi, pada nggak sanggup mengemban amanat, tapi manusia yang sanggup. Nah, ibu-ibu masih ingat nggak dulu waktu usia 4 bulan di kandungan ibu kita? Nggak ingat ya? Dulu kan kita dijanji oleh Allah ya. Ya ketika roh akan ditiupkan ke kita itu, ya apa itu Al-A'raf ya, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Kamu bersaksi ya, aku Tuhanmu ya, kamu taat ya pada aku. Nggih Gusti. Saya juga lupa, tapi ketika membaca ayat Al-Quran jadi ingat. Oh dulu tampaknya saya sudah berjanji seperti ini kepada Allah. Nah ini amanat. Nah kemudian yang kedua, memelihara bumi. Jadi ibu bapak, bapaknya satu, mas, ibu-ibu rahimakumullah, bumi ini nikmat Allah kepada kita. Kita harus memelihara. Ibu-ibu bisa mulai dari rumah, monggo, misalnya sampah, ya, itu kalau bisa dipisahkan, mana yang bisa di-recycle, mana yang tidak, itu bagian dari memelihara bumi. Kalau ada ibu-ibu yang alumni lingkungan nanti mungkin bisa bercerita lebih banyak, ya. Kemudian apalagi plastik, ya diminimalkan menggunakan plastik, misalnya gitu. Apalagi kalau ibu-ibu yang tinggal di lereng gunung misalnya, itu harus hati-hati, jangan menebang hutan seenaknya gitu ya. Ya kecuali ibu punya apa itu hutan jati saatnya panen, ya sudah tidak apa-apa ditebang. Tapi harus dipikirkan cara memanennya supaya tidak gundul. Memelihara bumi itu secara fisik. Nah, implisit memelihara bumi ini adalah menjalankan perintah Allah di muka bumi. Karena Allah menurunkan syariat Islam itu ada tujuannya yang sering disebut, nah, kalau bahasa Arab itu al-maqasid asy-syariah. Tujuan dari syariah. Syariah itu dari kata syara'a yasra'u, jalan. Nah, gitu. Jadi tujuan kita berjalan dalam real Islam itu apa? Ya, kalau ini formulasi ya Bapak Ibu, kalau bahasa akademik ini formulasi tujuan syariah ini belum ada zaman Nabi, zaman sahabat belum ada. Tapi ini para ulama kalau nggak salah abad ke-5 baru coba diformulasikan untuk memudahkan ya umat-umat setelah para ulama besar kita itu, maka diformulasikan ini yang terkenal kalau nggak salah Ar-Razi, namanya Al-Imam Ar-Razi. Jadi tujuan syariah al-maqasid asy-syariah al-islamiyah, kira-kira gitu kalau lengkapnya, okay? Itu adalah yang pertama, jadi menjaga. Katanya memang menjaga karena bahasanya hifdzun. Jadi kata hafidho yahfadhu, hifdzun, menjaga. Itu satu akar kata dengan nama saya, Mahfudz. Mahfudz Sholihin. Bapak saya pengen saya terjaga dalam kesolehan atau bersama orang-orang yang soleh. Diamini ibu-ibu, amin. Semoga saya istiqomah. Ibu-ibu kami doakan menjadi istri wanita yang sholihah juga, insya Allah, amin. Jadi nanti kita masuk surga sama-sama, amin ya. Tapi besok aja ibu ya, masuk surganya kan kita hidup di dunia dulu ya, kita nikmati dulu ya, insya Allah. Kan kalau memohon umur panjang boleh, tapi tolong dilengkapi umur panjang itu umur panjang yang barokah dan bermanfaat gitu. Ya. Termasuk satu akar kata dengan hafiz. Hafidul Quran itu artinya menjaga Al-Quran dengan cara menghafal. Mungkin setelah ini kalau ada yang punya putra diberi nama Muhammad Hafiz gitu ya, atau Ahmad Hafiz. Satu, hifdzuddin, menjaga agama. Nah, ini yang terakhir ini Bu ya, ada viral ya, ada yang menghina ya, Tuhanmu kok lemah banget minta dibela, kita tahu mati wong Bu ya.
Saya juga anyel kalau gitu itu, tapi ya disabarkan gitu ya. Loh, itu bukan karena Allah Tuhan kita itu lemah, tapi karena ya kita ingin berbakti beribadah tadi, bahwa Allah punya aturan, ya kita ingin menegakkan ajarannya, hifdzuddin. Nah, contoh yang sering diberikan yang ekstrim itu, naudzubillahi min dzalik, jangan sampai kita, keluarga kita murtad. Dulu waktu saya kuliah itu kebetulan ya kalau disebut aktif ya mungkin enggak ya, ikut ya di laboratorium dakwah Yayasan Salahuddin. Itu kami membuat namanya peta dakwah, juga kerjasama dengan Masjid Syuhada dulu, seingat saya. Jadi dipetakan ada satu daerah yang semula 95% muslim, sekian tahun kemudian berubah menjadi non muslim. Itu ada peristiwa semacam itu. Nah, ibu bapak, ibu emas, bunda-bunda rahimakumullah, kayaknya harus biasakan dengan bunda ya. Ya hifdzuddin. Jadi kita menjaga agama itu paling tidak makna pertama, jangan sampai kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara kita murtad. Tapi makna yang kedua, kita harus berusaha menegakkan ajaran Allah. Menegakkan itu ya tidak harus membunuh, tidak harus ngebom, itu bukan ajaran Islam. Ya. Menegakkan ajaran Allah salah satunya ya ngaji ini insya Allah iman kita bertambah, ibu-ibu, Allahumma amin. Ya, ngaji ini dalam rangka menegakkan, menjaga keimanan kita, karena al-imanu bisa yazidu wa yanqus. Iman bisa naik bisa turun, maka harus kita jaga ngaji, kumpul dengan orang soleh dan lain sebagainya itu ya. Nah, itu penting. Ya, menjaga agama Allah, termasuk kalau agama Allah dihina ya kita harus bergerak, gimana caranya, monggo. Ya, kalau saya yang masih muda, saya masih merasa muda ya, kalau harus turun lapangan ya turun lapangan gitu ya, kalau harus infak ya infak gitu, tapi tetap dengan cara-cara yang ma'ruf. Nah, ini pesan saya. Jadi menegakkan agama, menjaga agama itu kita mulai dari diri kita, berusaha menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita gitu ya. Kemudian yang kedua, menjaga jiwa. Jiwa atau nyawa dalam Islam itu sangat dihargai. Oleh karena itu misalnya Nabi melarang, bahkan ketika perang pun kita tidak boleh atau dilarang membunuh anak kecil, janda. Mohon maaf, ini ibu-ibu yang dipakai simbol adalah janda karena ini representasi gitu ya. Secara struktur sosial kan dianggap lemah, meskipun saya tahu ibu-ibu yang janda banyak yang jadi pengusaha gitu ya. Ya. Jadi menjaga jiwa, nyawa itu sangat dihargai. Oleh karena itu di Islam ada namanya qisas. Membunuh itu harus dibunuh juga dengan syarat dan ketentuan berlaku. Itu ada pengadilannya, tidak lihat orang langsung genti dipateni ya, malah paten-patenan. Termasuk ini ibu-ibu, bunuh diri. Masya Allah, sekarang ada fenomena baru, banyak orang mau melakukan bunuh diri ibu-ibu. Miris saya ya, dan tidak hanya orang tua loh. Anak-anak muda yang notabene harapan bangsa, atau bahkan anak SD itu ada di bawah bunuh diri. Naudzubillah min dzalik. Nah, ini perlu, mungkin nanti Al-Hijrah perlu juga memikirkan bagaimana menanggulangi bunuh diri, selain tadi menanggulangi kemurtatan itu ya. Ya, itu kan ada orang lain yang mengajak Muslim masuk agama mereka dengan iming-iming sari, mie, Indomie dan lain sebagainya. Mungkin kita gantilah kasih Fortuner, Avanza, Xenia gitu ya. Ambulans maksudnya. Menjaga jiwa ini kalau kita bisa membuat gerakan sosial misalnya ya, mencegah bunuh diri bagaimana gitu, mungkin perlu kita ajak, terutama di masa pandemi ini. Kadang-kadang ada nyun sewu pini sepuh yang sudah sakit-sakitan gitu ya, tambah no pandemi saya frustasi, putus asa. Jadi karena saking fasenya putus asa, nggak hanya putus asa ya, putus asa, nggak mau hidup, bunuh diri. Dan salah satu kabupaten yang tingkat ya suicide atau bunuh dirinya tinggi ada tetangga kita di selatan itu tinggi. Nah, kemarin waktu saya ketemu Bu Edi ya, akhirnya ketemu, sebenarnya ini bermula dari karena saya mengisi di acara Yaumi. Nggak tahu ibu-ibu ada yang di sini enggak ya Yaumi? Itu
ibu-ibu Yaumi dan bapak-bapak itu punya gerakan mau membentuk pesantren husnul khotimah gitu kira-kira untuk para pini sepuh gitu, karena melihat fenomena di Gunung Kidul banyak orang tua yang tidak diopeni putra-putrinya. Naudzubillah min dzalik. Bapak Ibu, kita harus ngopeni orang tua kita ya. Orang tua kita itu adalah jimat kita. Itu harus kita openi baik-baik. Ya, jadi akan buat pesantren husnul khotimah untuk menampung para senior citizen itu supaya tidak bunuh diri. Kemudian yang ketiga, jadi menjaga jiwa ini contoh nyatanya kita dilarang membunuh orang lain, kita dilarang bunuh diri. Nah, ini Islam begitu, ya. Nah, lalu para ulama juga memperlebar maknanya termasuk jangan semena-mena terhadap binatang gitu. Ya. Kemudian yang ketiga menjaga akal. Jadi akal sehat kita harus dijaga. Ibu-ibu mungkin sudah paham, misalnya mengapa Allah mengharamkan khamr, minuman keras ya ibu-ibu. Kalau minuman yang tidak keras lembut seperti ini dihalalkan. Allahumma barik lana. Khamr, karena khamr itu bisa menghilangkan akal. Meskipun kadang-kadang lucu juga kalau saya keluar negeri itu orang yang berakal itu menjadi tidak berakal. Banyak profesor di luar negeri itu sukanya mabuk juga. Jadi kalau ada jamuan makan itu terus mabuk. Waktu saya ke Korea itu ada ibu yang minum alkoholnya 60%. Masya Allah. Ya saya mengingatkan tapi dengan cara halus ya, karena dia nggak tahu itu haram gitu ya, nggak didengarkan. Ya saya, are you sure you want to drink that alcohol itu? Tenan nih kamu mau minum ini? Kalau mati gimana? Are you going to die? Gitu. Dia ketawa. No, I get used to drink. Oh ya, lu wes kulino mendem. Ya, penting saya sudah mengingatkan dengan cara saya. Are you sure you want to drink that? Karena kalau haram itu nggak bisa, nggak masuk dalam radar mereka. Haram aja nggak tahu. Termasuk narkotika, ganja ya ibu. Ini peredaran ganja, narkotika, masya Allah. Sangat menakutkan kalau kita baca-baca. Maka kita lindungi putra-putri kita ya ibu-ibu. Dan sekarang ini yang disasar juga anak-anak SD loh. Macam-macam bentuknya, ada bentuknya permen ya. Ada yang mainan hisab. Karena ini dalam rangka menjaga akal. Salah satu asbabun nuzul ya, ayat yang melarang khamr, kan khamr itu 3 fase pelarangannya. Karena zaman dulu ya orang-orang Arab termasuk beberapa sahabat Nabi ketika belum turun ayat ini masih suka minum khamr. Tapi begitu Allah melarang innamal khamru wal maisir najasun ya min amali syaitan, sudah berhenti semua. Konon ceritanya salah satunya adalah Sayyidina Umar bin Khattab, itu pemabuk hebat pada zaman itu. Tapi begitu turun ayat langsung berhenti. Minumannya masih banyak dibuang. Ini betapa para sahabat itu sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama, ini kan larangan. Begitu juga ketika perintah ya, ibu-ibu mungkin juga masih ingat bagaimana ketika Allah menurunkan wahyu supaya ya Nabi dan umatnya itu berinfak, bersedekah. Mohon maaf, orang mau gambar pedang tidak hanya warna coklat, tapi Sayyidina Abu Bakar semua hartanya diwakafkan. Gitu. Nah ini bagaimana ketaatan para sahabat. Nah menjaga akal ini kenapa khamr itu karena bisa menghilangkan akal. Ganja, narkotika hilang akal. Nah sekarang yang tafsir kontemporer ini ya, beberapa teman berdiskusi termasuk ini loh ibu-ibu, berita hoax. Apa itu? Hoax ya. Itu kan kadang beritanya nggak masuk akal ya, tapi mengapa kadang-kadang kita mencerna begitu saja gitu. Cuman juga harus hati-hati ya, kadang yang hoax itu yang bilang hoax gitu ya. Ada berita dibilang itu hoax, padahal yang hoax ya yang memberitakan itu hoax. Apa bacanya apa? Hoax atau hoax apa? Hoax. Nah itu kalau baca berita harus hati-hati dicerna ya. Termasuk misalnya berita seseorang bisa menggandakan masker menjadi uang. Nah ya, itu nggak masuk akal.
Karena faktanya ada yang tergoda gitu ya. Termasuk mohon maaf ini kemarin obat-obatan untuk COVID macam-macam, ternyata ada beberapa yang meralat, beberapa yang dulu dikatakan berkhasiat ternyata tidak berkhasiat, justru menyebabkan lebih parah gitu. Ya intinya fas'alul dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita nggak tahu tanya kepada ahlinya. Masalah kesehatan ya tanyakan kepada dokter. Nah, dokter yang kita yakin beliau alim soleh gitu ya. Jadi menjaga akal ini monggo. Khususnya ini penekanan saya karena ibu-ibu ya, putra-putri, cucu kita jaga bersama-sama, jangan sampai terracuni miras, narkoba dan lain sebagainya. Termasuk ini mohon maaf, rokok itu juga kalau bisa ya. Ya ini kalau suami ibu merokok ya gimana caranya sebisa mungkin. Tapi pelan-pelan ya, jangan pulang dari sini kata Pak Mahfud harus berhenti merokok. Dan kalau nggak merokok saya tinggal, jangan begitu ya. Ya pelan-pelan. Ya. Kalau Muhammadiyah sudah mengeluarkan nggak boleh ya. Kalau NU masih ya nggak apa-apa. Tetapi kan ada kaidah ushul fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ini pemahaman saya. Kalau ada manfaat dan ada madorot, tinggalkan dulu madorotnya. Khomer kan juga begitu ya. Khomer itu kan riwayat di Al-Quran ketika Allah melarang kan diberitahu di dalamnya itu ada manfaat dan madorot, tapi madorotnya lebih besar daripada manfaatnya. Tapi setelah itu masih banyak yang minum, maka turun ayat yang lain, najis tinggalkan. Nah, rokok itu juga dampak negatifnya banyak. Mohon maaf kalau ada yang jualan rokok. Saya mau buka toko tapi sudah niat tidak jual rokok. Lalu menjaga harta Bapak, Ibu-ibu yang keempat menjaga harta. Ya, harta ini bisa menjadi fitnah besar. Ya. Kalau Ibu masih ingat ada satu hadis yang menyebutkan bahwa kita tidak akan ditanya, tidak akan berpindah dari tempat kita sampai kita ditanya ya 5 hal. Nah kemudian terkait dengan harta itu pertanyaannya 2. Dari mana kamu peroleh, untuk apa kamu belanjakan. Jadi harta ini menyenangkan. Saya juga senang ibu-ibu kalau dapat atau punya harta banyak ya. Cuman pertanyaannya kan, mau saya lepas ya baju saya, dipakai lagi karena mau masuk YouTube. Jadi harta ini ada 2 harus perhatikan. Dari mana kita memperoleh, bagaimana kita membelanjakan. Nah saya orang akuntansi, kalau pakai bahasa akuntansi atau finance ya, investasi. Allah itu sudah menjanjikan kita. Jadilah investor yang cerdas. Ibu-ibu kalau keliling seluruh dunia pun lah, nggak usah di Jogja. Ibu ada yang punya apartemen. Alhamdulillah saya tidak punya. Ya. Kalau iklan apartemen itu kan biasanya return 30% dijamin. Setahu saya tidak ada yang berani menggaransi 70%. Ini sekaligus pengetahuan. Jadi ada return on investment. Jadi return on investment itu investasi kita kembali plus. Nah, kalau 30% ya 30%. Kalau pokoknya saja yang kembali itu istilahnya kalau di ilmu kami namanya return of investment. Tapi Allah menjanjikan kalau kita berinfak di jalan Allah, berapa ibu-ibu returnnya? 700 kali. 7 tambahin 0, 0 ya. Itu pun Allah berjanji yudha'ifu lima yasha. Jadi kalau kita berinfak, sedekah ya, wakaf termasuk di dalamnya, ikhlas untuk jalan Allah. Gitu kan? Firman Allah gimana? Seperti bulir yang tumbuh 7, kemudian tiap-tiap cabang ya, mingkulis sumbulatin mi'atu habbah. Ya, satu bulir tumbuh 7 cabang, setiap cabang ada bijinya 100. Habbah kata yang dipakai itu, habbah itu mungkin bahasa Jawanya dari gabah itu ya. Gabah, jika bakalnya pari itu ya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan yang lebih bagi yang dikehendaki. Jadi ibu-ibu investasi terbesar kita itu adalah infak, sedekah, wakaf. Kalau zakat sudah wajib kan kita lakukan. Insya Allah kita sudah melakukan. Jadi monggo ya infak, sedekah, wakaf kita galakkan.
Kemudian yang kelima, menjaga keturunan. Ya, mengapa Islam sangat menentang perzinahan? Bukan hanya zina, mendekati zina saja tidak boleh ya. Firman Allahnya wala taqrabuz zina. Itu yang saya katakan tadi di iklan sana itu, iklan pengajiannya. Jadi keturunan ini sangat dipelihara, sangat dijaga oleh Islam. Mengapa kita disunahkan? Ya, ini hukum asalnya ya, nikah gitu. Ya. Bahkan Nabi mengancam faman raghiba an sunnati falaisa minni. Ya, siapa yang membenci sunnahku yaitu nikah bukan golonganku. Nah, ibu-ibu sudah nikah semua kan, ibu-ibu berarti sudah nikah. Kalau ada mbak-mbak yang belum nikah, kita doakan bersama segera menikah dapat jodoh yang soleh. Amin. Saya nggak tahu, mungkin ada yang belum nikah. Itu ya ibu-ibu, menjaga keturunan sangat penting. Nah, termasuk menjaga keturunan ini, ibu-ibu mohon maaf ini ilmunya khusus yang sudah gaduk kuping ya. Kalau ada yang belum nikah, ya tidak apa-apa sebagai ilmu. Nah, kalau yang sudah, mohon maaf, sudah tidak punya suami, ya ini mengingat masa lalu sambil berdoa. Jadi ketika kita mau berhubungan pun kan disunahkan untuk berdoa, ya. Sudah apa doanya? Saya dulu ini termasuk doa favorit saya yang saya hafalkan. Allahumma nah, itu begitu pentingnya keturunan. Ya, ketika kita mau berhubungan badan pun suami istri itu disunahkan berdoa. Kemudian ketika anak kita lahir juga ada beberapa sunnah yang diajarkan termasuk akikah. Ya, ini karena supaya apa? Keturunan kita soleh solihah. Allahumma amin. Nah, kemudian sekarang kita lihat beberapa ayat. Ad-duha sudah hafal semua nggak ibu-ibu? Wal duha wal laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal ini lanya pendek, walal akhirul lanya pendek. Karena kalau la panjang tadi saya sampaikan itu artinya tidak atau jangan. La ilaha illallah, tidak ada ilah selain Allah. Tapi kalau lanya pendek sungguh. Jadi la. Ini kan digabung la pendek al akhirah berarti walal akhirah. Dan sungguh akhirat atau yang akhir, karena ada dua tafsir ini. Dan sungguh yang akhir itu lebih baik dari yang awal. Tafsir yang pertama adalah akhirat lebih baik dari dunia. Tetapi ada juga satu mufasir yang menafsirkan agak beda karena ini dalam rangkaian kisah Nabi Muhammad gitu ya. Ini kan berdekatan dengan Amul Huzni, tahun kesedihan ketika baginda Nabi Muhammad ditinggal oleh Sayyidah Khadijah Al-Kubra dan Pamanda Abi Thalib. Itu kan bersedih. Lalu diingatkan selain alam nasroh itu ya, al-insyirah. Jadi perjuangan akhir lebih baik dari awal. Jadi ada yang menafsirkan begitu. Jadi ada hari akhir lebih baik dari hari awal dunia, tapi ada juga bahwa Muhammad jangan khawatir nanti perjuanganmu ini akan berhasil dengan manis dan terbukti Fathul Mekah ya Bapak Ibu, Ibu-ibu rahimakumullah. Akhirnya perjuangan Nabi puncaknya ada Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah menang. Tapi meskipun Nabi menang nggak sombong ya. Ya silakan aja siapa yang mau bergabung tetap diterima kan. Itu ceritanya kan sangat panjang itu. Kemudian Al-A'la. Al-A'la itu sering kalau orang Jawa nyebutnya surat Sabihis. Nah, itu kan juga ya. Ya, Al-A'la. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa hada walladzi akhrajal mar'a fa ja'alahu ghuslan ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah innahu ya'lamu dzahra. Wa nasluhu falatina fa'alati sadatu wa ihwatan wasqalladzi islana mutumma la yaktuba. Nah, itu ya. Sudah hafal semua biasanya dibaca surat Jumat. Ini juga ayat 17-nya mengatakan ya akhir lebih baik. Nah kemudian Al-Qasas. Al-Qasas ini saya hafalnya MTS kelas 1 kalau 2 kalau nggak salah. Karena dulu ada namanya pelajaran muhadharah, latihan pidato ayat Al-Qasas 77 gitu, harus pidato dalam bahasa Inggris ya. Wattaqi fi ma taqdarul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nah ada yang mengatakan ini dalil keseimbangan pentingnya dunia dan akhirat. Tetapi ada
pendapat kalau ingin konsisten dengan Ad-Duha dan Al-A'la itu penafsirannya adalah kehidupan dunia ini untuk kehidupan akhirat. Bukan berarti, ini yang penting ya ibu-ibu, habis dari sini jangan terus meninggalkan dunia sama sekali. Enggak, kita masih di dunia, maka kita harus hidup sebaik mungkin di dunia, termasuk ngurus keluarga, anak cucu, anak mertua, itu harus diurus dengan baik. Ya. Termasuk bergaul dengan tetangga, jangan sampai ya, wah saya mau mencari akhirat, saya hanya mau sholat, nggak mau keluar rumah sama sekali, gitu ya. Ya kalau ngaji itu insya Allah tidak apa-apa, aman, gitu ya. Jadi dunia itu difirmankan Allah itu boleh kita cari. Wala tansa nasibaka minat dunia. Bahkan ada satu riwayat, ada satu sahabat yang hanya duduk di masjid sholat terus saja, gitu ya. Terus ada yang lapor kepada Nabi, wah Nabi saya ngiri dengan sahabat A karena dia di masjid terus sejak tahajud sampai tahajud lagi gitu, nggak pernah keluar ibadah terus. Ditanya sama Nabi, makannya gimana, keluarganya gimana? Dia dikasih tetangganya. Oh itu bukan muslim sejati, begitu sabda Nabi. Au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang disabdakan oleh Nabi. Kurang lebih ini pakai bahasa Indonesia ya. Kalau Nabi tentu saja pakai bahasa Arab. Ini menunjukkan ya pentingnya kehidupan dunia. Yang penting tadi niat kita itu adalah untuk akhirat. Jadi kita menjalani kehidupan dunia ini ya sebaik mungkin. Dan kalau boleh bercerita ya ibu-ibu, ini alhamdulillah karena doa orang tua saya, doa guru-guru saya, doa mungkin mahasiswa-mahasiswi senior saya termasuk profesor muda untuk bidang akuntansi. Saya dulu 43 tahun ya dapat guru besar. Sekarang rekornya dipecahkan murid saya sendiri 42 tahun, ya senang saya. Guru kan senang kalau muridnya lebih baik. Jadi profesor akuntansi termuda di Indonesia itu usia 42, saya dulu 43. Sebenarnya salah satu motivasi saya itu saya ingin menunjukkan wong Islam ki ya iso pinter. Gitu. Jangan sampai nun sewu wong Islam nek bahasa Jawane imbas, imbis, ya toh? Apalagi pelendas, peledus, apalagi pokoknya yang elek-elek itu. Saya itu sedih, elek kok masuk Islam. Jangan sampai ungkapan al-Islamu mahjubun bil muslimin itu terjadi. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam tertutupi oleh perilaku sifat orang Islam, kira-kira gitu artinya. Jadi kita harus menunjukkan bahwa Islam itu bagus, Islam itu rahmatan lil alamin. Ono gerakan sosial infak sedekah maju sih oke dhewe wong Islam ndak apa-apa. Penanggulangan Covid Islam yang maju dulu bagus. Nah ini saya senang ini Covid ini di Indonesia ini yang paling maju gerakan Islam ya. Muhammadiyah dengan MDCC ya. Covid centernya itu NU juga ada, kemudian saudara-saudara kita ACT itu juga ada, kemudian dompet duafa itu. Saya sangat senang itu. Nah ini monggo nanti putra-putrinya juga diberi semangat gitu ya. Termasuk anak mertua gitu, kalau sudah mulai lesu loyo bekerjanya ya mungkin sudah frustasi. Siapa tahu suaminya ada yang dosen terus sudah nggak mau jadi guru besar karena sulit, itu ada motivasi. Jadi Islam itu indah, maka kita sebagai muslim harus menunjukkan keindahan itu. Termasuk dalam kehidupan. Saya seneng loh, bangga loh kalau lihat ibu-ibu pakai kerudung gitu ya, kemudian naiknya Pajero, BMW gitu ya, Mercedes Benz itu, wah saya seneng banget. Sambil batin kapan aku duwe. Ya gitu. Ya harus begitu umat Islam. Rumahnya bagus, bukan berarti kalau rumahnya jelek terus dimarahi dia, enggak gitu ya. Itu kadang ada takdir juga sih. Karena kewajiban kita. Kemudian Al-Baqarah 201 ini juga tentang tujuan hidup kita ya. Ya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan sebagai penutup ini, Islam itu indah ya, mari kita jaga keindahan Islam. Kemudian semua aspek kehidupan kita ini bisa bernilai ibadah insyaallah. Nah, ini masih ada waktu, monggo kalau ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau meralat saya kembalikan pada MC. Monggo Ibu. Salam. Sampun Bu nggih? Sudah sekali. Nggih. Waalaikumsalam.
Biasanya itu saya tanya ibu siapa asmanya, kemudian Bu MC-nya juga belum tanya, tapi insya Allah lain waktu biar kenal. Jadi pertama ya amanah sesama makhluk. Ya, saya juga tidak munafik ibu-ibu, saya kadang juga membunuh semut. Iya. Tapi berusaha sebaik mungkin, misalnya ya kita singkirkan gitu, tapi ya sok-sok lupa juga itu. Jadi kalau saya tidak mengatakan saya sangat suci gitu ya, enggak, saya mengaku jujur kadang juga ya. Setelah itu ya kadang menyesal, kasihan. Karena semut ini juga ada riwayatnya di Al-Qur'an ya. Cerita Nabi Sulaiman alaihissalam, kemudian bahkan nama apa namanya? Nama surat ya, surat An-Naml. Yang di Al-Qur'an itu bismillahnya 2 katanya. Karena bismillah yang satu di surat Baroah enggak ada kan? Guyonnya itu karena dibawa semut, dibawa ke surat An-Naml. Kan di awal surat dan di tengah itu ada kata bismillahirrahmanirrahim. Ya itu sebisa mungkin ya kita tidak membunuh, tapi gitu kalau misalnya kita khawatir itu akan mencelakai kita, mencederai kita, ya insya Allah gitu ya, setelah itu kita istighfar aja lah gitu ya. Kemudian yang kedua, ya tadi saya sampaikan amanah ya, diri kita sendiri, kita berusaha menjaga diri kita sebaik mungkin ya, yang terutama kesehatan, tapi juga mungkin kalau kita sama keluarga gitu ya kelihatan bagus. Tadi pertanyaan secara khusus menyemir rambut gitu ya, gitu ya, monggo. Kalau saya pribadi saya tidak menyemir, sampai sekarang rambut saya sudah putih. Biasanya kalau tukang cukur, Pak disemir enggak? Wah, sing munggo 89 tahun ya rambut semir. Jadi saya tidak mau menyemir meskipun bukan hitam. Ya, tapi monggo kalau ibu menyemir yang ada larangan kalau warnanya hitam, karena itu alasannya menyerupai asli ya. Tapi itu pun ada yang menganggap tidak apa-apa. Ini saya mencoba menyampaikan, nanti akhirnya ibu yang ngambil keputusan sendiri. Ya. Nah, kalau cucunya takut gimana? Ya udah nggak usah disemir aja Bu, daripada cucunya takut nggak mau datang. Iya. Iya. Ya, monggo, memang ada ya berbagai pendapat terkait dengan ini. Tapi kalau saya pribadi, saya tidak menyemir. Kalau orang tua dulu nyemir tapi coklat begitu ya, ya itu juga. Oh, kalau nggak disemir malahan terbalik ya. Oh ya, mohon maaf Bu, terbalik saya. Oh, kalau nggak disemir takut. Oh ya ya. Saya belum punya cucu, gimana caranya ya? Atau diberi, ya ini yang membedakan oma atau nenek gitu ya, rambutnya putih, tidak apa-apa. Tapi masa anak kecil diberi penjelasan yang panjang lebar gitu ya. Apalagi inilah takdir Allah, sunatullah, atau baru 3. Ya itu monggo, nanti gimana supaya cucunya tidak takut, mungkin perlu diberi penjelasan. Kemudian yang terakhir tentang harta, betul. Jadi tadi saya katakan harta ini bisa menjadi fitnah. Jadi silahkan ya ibu, jadi kita disampaikan beliau tadi ya, supaya bisa zakat infak sedekah harus punya harta, tetapi kita tetap harus menjaga bagaimana cara kita memperoleh harta, karena besok juga ditanyakan. Nah, kalau sudah punya harta, kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi juga jangan, ini saya kira juga tidak pas ya, sudah miskin tidak apa-apa, menurut saya tidak pas. Sebisa mungkin kita berusaha menjadi yang tidak miskin supaya bisa zakat infak sedekah. Tetapi kalau sudah ditakdirkan, kita nggak tahu takdir kita sudah berusaha macam-macam tetap tidak punya, ya tetap kita syukuri saja insyaallah. Nah, yang kita yang lebih punya berarti harus menyantuni mereka. Semoga ada manfaatnya. Al-afu minkum, mohon maaf dari bunda-bunda sekalian jika ada tutur kata yang kurang berkenan di hati. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalau tidak di dunia, tidak di Masjid Syuhada, insya Allah kita bertemu di surga. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.